Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya berada di dalam Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwasanya ada 3 hadis yang kami lihat dan kami baca pada saat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pintu satu masjid, lalu kita keluar sampai selesai melintasi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak kaligrafi tulisan ayat dan hadis. Namun pada kesempatan ini kami menyampaikan ada 3 hadis yang kami lihat ketika kita melintasi jalan untuk berziarah sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu di palang pagar yang berdampingan dengan Raudhah Rasulullah ada tulisan di sana hadis Rasulullah di mana beliau bersabda, "Syafa'ati yaumal qiyamah haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha." Yang artinya, syafaatku pada hari kiamat nanti adalah benar, dan siapa yang tidak yakin, tidak iman dengan syafaatku itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat itu. Tentunya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat Islam dengan berbagai pemahaman dari sisi fikih dalam tata laksana ibadah, namun kita semuanya yakin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita berjalan terus sebelum sampai ke Raudhah, kita akan mendapati juga palang pembatas yang di atasnya juga ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku juga akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatku. Tentunya dosa besar ini bukanlah dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena memang dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan terus melintasi dan melewati mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di palang pagar pembatasan Raudhah, dan biasanya juga kita keluar daripada Raudhah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Di palang itu ada hadis yang begitu masyhur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman surga. Maka salah satu puncak ibadah yang selalu diinginkan dan dirindukan oleh kaum muslimin ketika berziarah ke Madinah, beribadah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bisa memasuki Raudhah sebagai salah satu taman daripada taman surga. Maka sekarang ini peraturan di manajemen masjid itu bisa melalui aplikasi Nusuk. Secara mandiri kita bisa mendaftar untuk menentukan jadwal kapan kita ingin masuk ke Raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara pribadi. Namun secara majmu'ah, kalau kita berangkat dengan travel, berangkat dengan rombongan,
maka nanti pihak travel yang akan mengusulkan dan mengajukan permohonan nusuk itu untuk bisa dikeluarkan tasrih ataupun surat izin masuk ke Raudhah secara berjamaah, dan itu tidak dilakukan oleh individu jamaah, tetapi difasilitasi oleh pihak travel ataupun muasasah yang berkaitan. Namun pihak masjid itu mengatur jadualnya setelah salat zuhur sampai menjelang maghrib itu adalah jadual untuk kaum laki-laki, jamaah bapak-bapak yang diizinkan untuk masuk ke Raudhah. Kemudian setelah salat subuh dan setelah salat isya itu giliran jadual jamaah perempuan yang diizinkan masuk ke dalam Raudhah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 hadis yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Banyak ayat dan hadis yang lain yang ada di dinding ataupun palang-palang yang ada di kisaran Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 3 hadis tersebut menambah keyakinan dan istiqamah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan semua kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, hadis yang pertama tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada hari kiamat, dan yang kedua, syafaat Rasulullah juga akan didapatkan oleh mereka-mereka yang terjerumus ke dalam dosa besar selain dosa syirik. Dan yang ketiga adalah rumah Rasulullah, antara rumah beliau dan mimbar beliau adalah satu taman surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di dalam Raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.